Oke, sekarang kembali lanjut lagi untuk Ajax-nya. Di sini pertama nampilin data range-nya dulu. Langsung dari yang pertama. Mulai dari kita hide dulu ini data transfer ini, terus kita coba buatin scriptnya. Jadi yang ini untuk height-nya dia, kita sembunyiin dulu tabel yang awalnya. Sekarang buat untuk inputan tokennya, yang CSRF tokennya itu. CSRF token input name namanya underscore token. Jadi kita ngambil inputan name-nya dari token itu. Sekarang ini buat yang untuk data tabelnya sama gininya, sama date ring-nya. Yang pertama kita buat date ring-nya dulu. Date ring pickernya kita buat dulu. Ini di sini saya ambil dari ini date ring-nya, formatnya kayak gini. Biar nggak terlalu panjang videonya, jadi saya copy nya langsung. ID-nya disesuaiin. Ini pakai name-nya, disesuaiin name-nya. Setelah itu buat start and start date-nya. Kita buat start date. Di sini ngambil format inputannya. Format inputannya berupa date-nya tuh. Di sini pakai D, strip M, strip Y. Kemudian end date-nya juga sama. Kita atur apply labelnya, pakai OK. Ini bebas sesuaiin kemana kalian maunya pakai kata-katanya apa. Ini from labelnya dari, to labelnya sampai. Kemudian days of weeknya saya ganti, saya pakai Indonesia.
urutin dari Minggu sampai Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang monnya biarin ya, first day nya kita ubah jadi 0. Terus ini untuk buat dari tabelnya, karena masuk ke tabel. TB tabel, kemudian ambil kelas dari tabelnya. Sini pakai ID tabelnya, data trans, kemudian orderingnya kita jadiin false. Source nya kita hilangin karena nggak perlu juga, di false saja. Terus lengthnya diatur false. Display lengthnya itu jadiin 5. Kemudian pagingnya di false juga, soalnya nggak perlu paging. Ini kolom dari headernya itu diambil. Ini produk sama harga. Kemudian ini kurang lagi, kita tambahin dulu CDN nya dari tabelnya. Kita pakai CDN aja. Ini untuk CSS nya. Kemudian JS nya. Created by SRC. Itu udah, coba dulu. Invalid date. Coba diatur lagi, dicek formatnya, coba diubah jadi DD. Ya udah, ini udah. Kemudian dicoba, itunya belum mau. Input nama token, masih ada error, belum. Coba diubah ini data. Coba lagi, error yang sama, token. Coba lagi coba ntar sekalian ya, kita masuk di gininya dulu, di inputannya dulu, biar kelihatan error yang tadi mana. Diambil ID-nya, ID dari buttonnya itu, button tampilnya itu. Kemudian kita buat variabel tanggal.
kemudian buat variable awalnya kita jadiin array dia ini 2, kemudian kita panggil id dari inputannya itu get ringnya buat ntar biar masuk datanya itu. Data di ring picker start date, formatnya dd mmy, jadi ini nih kita balik soalnya dan ntar jadinya kebalik, kita copy aja nih biar cepet. Variable akhir sama, cuma diganti nama array-nya aja. Sekarang controllernya masuk di function untuk ngambil datanya. Kita request itu buat variable buat ambil inputan dari form inputnya itu, form input date ring itu. Kita request input dari awal karena kita ngambil variabel dari ajak tadi, input, kemudian request input lagi untuk yang variabel di ajaknya itu yang akhir. Kemudian kita buat query-nya. Kalau kalian pakai model bisa pakai model atau pakai DB query juga bisa, sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Saya di sini pakainya DB query, saya panggil tabel saya, kemudian where between data diambil inputan di atasnya itu variabel itu, kemudian select semua datanya, habis itu di get, kemudian di return JSON, return response JSON, panggil variabel query-nya tuh. Sekarang buat rootnya dulu. Root sini tipenya post ya, post tampil data, jangan panggil control cetak controller, panggil fungsinya, nama fungsinya tampil data, kemudian name tampil data. Langsung coba diajak sekarang, ajak, kemudian headers itu kita ambil dari sini. Nah ini kita ambil dari sini aja biar langsung, biar nggak buat lagi. Ajak header udah, habis itu tipenya
post, dan URL nya panggil rootnya tadi, root kalian itu. Ini saya pakainya tampil data, pakai name nya itu di belakang. Kalian pakai URL nya juga bisa, disesuaikan aja. Nah ini dia, aku ambil yang ini. Itu datanya, ambil data tanggalnya ini, variabel tanggal ini. Ya atur dulu biar agak rapi. Habis itu kidsnya saya set false. Habis itu ajak suksesnya, sukses function, responnya respon ajaknya tadi. Kemudian each dia di perulangan, masuk ke perulangan jadinya, soalnya datanya kan diulang gitu. For function, sebutin parameter i sama item. Kemudian buat variable data, buat nyimpen data tanggalnya, data yang mau data yang dikirim dari controller. Dan produk, item, produk, harga, item, harga, kemudian data di for each, datanya diulang, function, function data, ya tanggalnya dipanggil, data tanggalnya itu. Kemudian buat tabel row nya add, ditambah tabel row nya itu, ditambah yang di atas, ditambah data. Jadi tb row add itu buat nambah data, kan kita hide ya di awalnya karena data yang masuk di for each. Habis itu misalnya ajak error ini kita buatin biasa, alert biasa kalau misalnya data error. Kemudian di sini kita show data trans itu di tabel itu. Di tabel kita first show di show. Habis itu kita ambil box tampil, kelas box tampil, kita show di sana. Jadi data itu show nya di box tampil. Di dalam box tampil itu datanya di show juga data trans itu. Jadi misalnya kalian ini untuk data trans, data tabel ini untuk saya buatin fungsi yang ini untuk clear tabel. Misalnya kalian select datanya berulang-ulang, jadi data yang di tabel itu di clear dulu. Kita coba langsung tampil, belum mau, ada error, product is not defined, div is not defined, product ya, ini kurang petiknya.
sesuaiin lagi. Ini udah tampil tabelnya. Kemudian coba div is not defined. Cek dulu. Di sini kurang petik. Di waktu nampilin data show-nya tuh kurang petik. Coba kita coba lagi. Kita cek dulu. Kita DD coba datanya. Oh nggak dia masuk datanya. Data. Coba. Oke, datanya masuk. Kita ulang coba. Ya, datanya masuk. Kemudian buat cetaknya sekarang. Cetak PDF. Fungsinya sama, query-nya sama, cuman parameter yang dikirim beda. Parameternya di sini langsung. Saya buatinnya defaultnya request. Setelah itu variabel awal, variabel akhir, sama di sini select ngambil yang ini. Kemudian ini variabelnya diganti jadi variabel awal, variabel akhir. Select kita PDF akhir udah. Itu panggil PDF nya, kita bacain variabel PDF dulu, kita load view nya. Load view nya seperti biasa. PDF, kita compact datanya, soalnya kan nanti kita bakal for each itu, nanti kalian bisa for each sana datanya. Kita return PDF, label PDF, download. Kita buatin rootnya dulu, root get, cetak PDF, kemudian panggil parameternya itu pada parameter awal slash parameter akhir. Kemudian cetak controller, name-nya saya isiin aja, cetak PDF. Kemudian kita buatin diajaknya biasa, on click dia, dokumen on click, kita panggil ID dari button kliknya, button printnya itu. Nah ini ID nya klik on click print, function, kita ambil lagi ini biar nggak buat lagi. Kita panggil variabel akhir, soalnya kan kita kirim ke controller pakai parameter awal, parameter akhir.
parkir ada. Kemudian variabel ini untuk linknya, link downloadnya kita ambil ini, kita ambil, setelah itu di paste, dirubah petik 2 tambah plus petik 2. Oke. Kemudian window open, pakai window, saya di sini pakai window open, dan link kita coba dulu. Oke, masih ada yang kurang, di sini kurang, ID nya pin, coba lagi. Ya udah berhasil, di sini udah mau, jadi start download sudah bisa, langsung open folder. Jadi sekian untuk tutorial kali ini, kelanjutan part 1 nya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya ingin kodenya bisa komen di bawah, ntar saya buatin link download.